Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sapa kita semua, ya ahou. Perkenalkan, nama saya Nestin Arwina Zebua AMDCAP, Angkatan 18 Kelompok 4, nomor absensi 39, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil telaah saya di materi agenda 3 mengenai manajemen aparatur sipil negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Muhammad Kafi Tambunan, MSI. Setelah mempelajari agenda ketiga mengenai manajemen ASN, kami sebagai peserta diharapkan harus mampu yang pertama, menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Kedua, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Apakah itu manajemen ASN? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, dikatakan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, di mana nilai dasar ini adalah berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekan kepada pengaturan proses pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Siapa sajakah yang termasuk pegawai aparatur sipil negara itu? Ada dua, yaitu pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Yang pertama, kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran dan tugas ASN ada tiga. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, sebagai pelayan publik. Ketiga, sebagai pererat dan pemersatu bangsa. Adapun hak dan kewajiban ASN. Adapun hak dan kewajiban ASN. Hak dari ASN yaitu memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk PPPK, mereka tidak mendapatkan yang namanya jaminan pensiun ataupun jaminan hari tua. Berbeda halnya dengan PNS yang mendapatkan jaminan pensiun ataupun jaminan hari tua. Kewajiban dari ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, seorang ASN harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat,
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, ucapan kepada setiap orang, baik itu pada saat melaksanakan dinas ataupun di luar dari kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik. Kode etik ASN. Adapun kode etik ASN terdiri dari 1. ASN melakukan tugas dengan jujur, penuh integritas, dan juga bertanggung jawab. Kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan teliti. Ketiga, melayani masyarakat dengan sopan, hormat, dan tanpa penekanan. Keempat, ASN melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari pejabat yang berwenang atau atasan, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan juga etika pemerintah. Keenam, mampu menjaga rahasia terkait dengan kebijakan negara. Ketujuh, mempergunakan barang milik negara dengan efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab. Kedelapan, mencegah adanya konflik kepentingan saat menjalankan tugas. Kesembilan, memberikan informasi yang tepat terkait dengan kepentingan kedinasan kepada pihak yang membutuhkan. Kesepuluh, dilarang menyalahgunakan informasi kenegaraan, status, kekuasaan, tugas, maupun jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Kesebelas, berpegang teguh pada nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, untuk menjaga integritas dan juga reputasi ASN. Dan ke-12, menaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai ASN.